Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali lagi bertemu kita dalam video pembelajaran kita di pertemuan ke-12 di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Sekarang kita akan membahas penerapan konsep bisnis model kanvas BMC pada perusahaan transportasi darat. Ya. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai bisnis model kanvas untuk perusahaan transportasi darat. Bisa seperti bus antar kota, angkutan umum dalam kota, ataupun jasa logistik. Kita mulai dari yang pertama, siapa sebenarnya customer segment dari kegiatan bisnis transportasi darat. Nah, jadi mulai dari bagaimana kita mampu menentukan, ya, menginventarisasi sesungguhnya siapa segmennya, siapa yang akan membeli produk kita, ya. Jadi perusahaan transportasi darat melayani berbagai segmen pelanggan tentunya, ya, seperti penumpang individu, ya, masyarakat umum, kemudian perusahaan yang menyewa armada untuk keperluan operasional karyawan kalau kita jasanya adalah usaha semacam usaha rental mobil, ya, atau institusi pendidikan yang membutuhkan layanan antar jemput siswa atau mahasiswa, atau kita menjadi pengusaha yang bergerak di bidang pelayanan antar jemput siswa atau mahasiswa di sebuah kampus. Jadi kita supply busnya, kita supply drivernya gitu, ya. Atau wisatawan, ya, misalnya kita punya bus yang bisa membawa para wisatawan ke tempat-tempat rekreasi, ya. Atau kalau memang kita ingin mengambil bisnis dalam kaitannya dengan pengiriman barang atau logistik, berarti jasa layanan kendaraan yang bisa mengantar barang-barang atau logistik dari satu ke tempat yang lain. Nah, ini harus diidentifikasi. Jadi karena banyaknya perusahaan transportasi darat, maka kita harus pahami, ya, bagaimana dan siapa yang sebenarnya menjadi customer segmen kita, begitu, ya. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Yang nomor 2 itu namanya value proposition atau proposisi nilai. Setelah kita menentukan siapa segmen calon konsumen kita, ya, calon pelanggan kita, maka kita harus memberikan satu value terhadap produk yang kita tawarkan tadi, ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya nilai utama yang ditawarkan dalam layanan transportasi darat yang kita miliki? Apakah keamanan, kenyamanan, atau ketepatan waktu? Atau mungkin perusahaan memberikan penawaran tarif yang kompetitif, yang lebih mudah, murah, tetapi tetap berkualitas, gitu, ya kan? Atau kemudahan dalam pemesanan melalui aplikasi atau situs web dalam pemesanan tiket, nah, gitu, ya. Atau pelayanan yang responsif atau kualitas pelayanan yang baik kepada pelanggan. Atau mungkin juga ini memang menjadi kewajiban, ya, armada yang bersih dan terawat. Jadi proporsi nilai ini diperkuat dengan tentu layanan tambahannya, misalnya di dalam bus itu ada wifi, ya, ada semacam monitor ataupun televisi yang bisa sambil menonton, ya, untuk bisa terhibur, atau karaoke, atau misalnya kemudian dalam aspek pembayaran, ya, misalnya refund dan reschedule kalau memang itu diperlukan. Jadi intinya proposisi nilai ini memberikan satu nilai tambah yang ini berbeda dari perusahaan-perusahaan sejenis atau kompetitor, gitu kan. Namanya kita bisnis kan tentu punya kompetitor, gitu. Maka kita harus hadirkan satu nilai yang berbeda, yang lebih dari yang lain, begitu, supaya nanti pelanggan ataupun konsumen kita kemudian memilih layanan kita. Nah,
Berikutnya adalah channel. Channel itu artinya adalah apa yang menjadi saluran kita untuk memberikan informasi ya tentang value kita tadi. Jadi apakah melalui website kita atau melalui uh, izin perjalanan atau penjualan langsung ke loket atau promosi melalui media sosial, media massa, media televisi. Jadi intinya channel ini dibutuhkan untuk agar konsumen mengetahui bahwa kita punya satu value, punya satu kelebihan dari yang lain gitu. Jadi kalau tidak diinformasikan tentu bagaimana mungkin ya pelanggan ataupun konsumen itu kemudian bisa memilih produk layanan kita begitu. Maka diperlukan channel, diperlukan saluran komunikasi untuk kita memasarkan produk yang kita miliki. Dalam hal ini transportasi darat ya. Kalau sekarang kan banyak sekali transportasi daratnya yang sudah menggunakan sistem aplikasi website ya, sistem pemesanan juga sudah dipermudah ya. Bahkan ya sudah bekerja sama juga dengan sejumlah platform e-commerce yang sudah punya nama ya seperti Traveloka dan lainnya gitu. Kemudian yang keempat adalah customer relationship. Ini bagaimana caranya menjaga hubungan dengan pelanggan. Jadi dalam kegiatan studi rekan bisnis ini penting kegiatan menjaga hubungan dengan pelanggan. Mengapa? Karena pelanggan ini adalah ruh dari kegiatan bisnis itu sendiri. Kalau pelanggannya tidak ada, pelanggannya lari, pelanggannya tidak lagi membeli produk, secara otomatis bisnis akan mati karena tidak ada transaksi. Maka bagaimana kegiatan transportasi darat ini ya dalam menjaga hubungannya dengan pelanggan, misalnya siap melayani pelanggan secara ya 24 jam ya, mendapatkan pengaduan ya, kecepatan menanggapi ya, kemudian membangun pendekatan personal ya seperti pemberian semacam poin ya, atau misalnya dia pelanggan tetap ada semacam kartu member yang nanti kemudian apabila mereka menggunakan transportasi itu secara terus-menerus dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka ada semacam kemudahan ataupun gratis dalam layanan berikutnya gitu ya. Atau juga bisa dengan membuat survei kepuasan ya untuk memahami sebenarnya apa sih keinginan dari pelanggan tadi sehingga pengusaha bisa kemudian terus meningkatkan kualitas layanannya. Jadi intinya bagaimana pelanggan yang sudah ada ini jangan lari, jangan kemana-mana. Maka dibuatlah aktivitasnya begitu. Maka antara pengusaha dengan pelanggan itu harus terus terkoneksi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Yang intinya bagaimana tetap bisa memberikan satu layanan ya agar pelanggan menjadi puas sehingga mereka nanti terus akan melakukan pembelian ataupun memilih produk layanan ini secara berulang. Dalam hal ini adalah transportasi daratnya. Kemudian yang kelima, revenue stream. Ini adalah kita harus bisa mengidentifikasi sebenarnya dari mana sumber pendapatan ataupun pemasukan ya yang nanti akan menjadi ya tentu nilai keuangan yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan tuh harus tahu apa saja sumber pemasukannya. Apakah dari penjualan tiket, apakah misalnya perjalanan reguler atau wisatawan, atau penyitaan ya, atau apapun yang menjadi layanan yang nanti kemudian ini bisa menghasilkan uang. Kemudian yang keenam adalah key activities. Nah, inilah kegiatan, aktivitas utama yang harus dilakukan oleh pengusaha agar proses bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik ya. Misalnya apa nih? Menyangkut operasional harian, armada ya, pengangkutan penumpang dan pengiriman barang, perawatan berkala ya, penjadwalan supir dan petugas layanan, kemudian serta memantau lalu lintas untuk efisiensi dan waktu tempuh. Selain itu juga kegiatan pemasaran dan pelatihan SDM yang menjadi bagian penting dari keberlangsungan operasional. Jadi seluruh aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan dampak terhadap kesuksesan operasional bisnis itu harus dilakukan dan diidentifikasi.
apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang reguler dan yang temporer. Semua itu menjadi satu cara mengukur bahwa kegiatan bisnis kita berjalan dengan baik, begitu. Kemudian key partnership, ini adalah kemitraan. Tentu perusahaan harus bisa bekerja sama dengan pihak lain dalam kaitannya dengan lancar dan suksesnya bisnis. Misalnya terkait dengan mengurus trayek ya. Trayek ini harus berkolaborasi dengan dinas perhubungan ya. Kemudian bengkel ya, bengkel yang maintenance kendaraan ya, teknisinya juga untuk memelihara kendaraan. Kemudian perusahaan asuransi ya untuk membackup perlindungan kendaraan dan penumpang, serta mitra teknologi untuk pengembangan sistem aplikasi pemesanan dan pelacakan armada. Ini semua adalah pihak-pihak lain yang akan menjadi mitra untuk mensupport agar bisnis itu kemudian bisa berjalan lancar dan sukses. Kemudian yang ke-8 adalah key resource. Nah, ini adalah sumber daya yang harus dimiliki. Jadi yang namanya bisnis tidak mungkin tidak memiliki resource ya. Jadi kalau bisnis transportasi darat tentu harus memiliki bus besar ataukah minibus atau truk ya, atau kemudian juga memiliki sumber daya manusianya seperti sopir, teknisi, petugas layanan, sistem informasi untuk pemesanan dan manajemen armada, serta infrastruktur fisik seperti full, garasi, loket penjualan tiket, legalitas, perizinan, dan semua aset-aset yang berkaitan dengan agar bisnis itu bisa berjalan. Jadi bisa asetnya itu adalah sumber daya manusia yang menjalankan, atau asetnya adalah dalam bentuk aset-aset seperti ya kendaraan itu sendiri ya. Dalam hal ini ya bisnis transportasi darat membutuhkan kendaraan, loket, ya, kemudian garasi, kemudian mungkin juga di situ ada tempat di mana parkir ya. Itu semua adalah resource sumber daya yang harus dibutuhkan. Kemudian terakhir adalah cost structure ya. Cost structure ini adalah tentang struktur biaya. Maka bisnis itu harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi apa sebenarnya biaya-biaya yang keluar dalam kegiatan bisnisnya. Apakah biaya operasional dalam bentuk pembelian bahan bakar, biaya tol, parkir, gaji, tunjangan karyawan, perawatan kendaraan, asuransi, pajak, ya, pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi, anggaran promosi, pelatihan SDM, biaya manajemen risiko, semuanya itu harus diidentifikasi ya, termasuk juga biaya pembelian bus baru atau kendaraan baru, atau biaya ya misalnya penyewaan pool ataupun loket, itu semuanya harus diidentifikasi. Nah, 9 elemen ini mewakili dari seluruh kegiatan bisnis yang ada. Jadi kalau misalnya kita ingin menjalankan sebuah bisnis dan bisnis itu akan layak dia bisa berjalan kalau 9 elemen ini berjalan dengan baik. Jadi kesimpulannya ya, bisnis model kanvas itu memang menggambarkan strategi menyeluruh dari operasional hingga pemasaran perusahaan. Dalam ini adalah transportasi darat ya. Jadi dengan memanfaatkan teknologi, fokus pada pelayanan pelanggan, serta pengelolaan sumber daya dan kemitraan yang tepat, perusahaan dapat membangun layanan ya, transportasi yang berkelanjutan dan berkualitas, serta memiliki kemampuan berkompetisi di tengah persaingan industri yang semakin luas, kompleks, dan semakin banyak. Oke, demikian konsep materi kita dalam hal ini adalah bisnis model kanvas ya, dikaitkan dengan studi kelayakan bisnis. Mudah-mudahan bisa kalian memahaminya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan dalam grup WA kita ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.